Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube, berjumpa kembali bersama Asdosmaker di sini. Tentu saja di channelku kembali, di channel Asdosmaker. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua ini aku akan membahas bagaimana cara untuk membuat tabel, mengubah struktur tabel, dan juga mengisi data di dalam tabel. Dengan sebelumnya, materi sebelumnya kita membuat bagaimana cara untuk menggunakan akses pada pertama kali. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, di episode 2 sebelumnya, di bab yang sebelumnya kemarin, bagaimana cara untuk membuka, menggunakan dan menyimpan file dari akses sebelum kita membuat database baru. Oke, langsung saja kita sekarang buka dulu Microsoft Office Access-nya. Kemarin shortcutnya, tekan logo Windows sama huruf R ya, ketik MS Access. Oke, kemarin kita sudah membuat satu buah database ya, kemarin kita membuat database penjualan. Nah, sekarang di sini aku punya satu buah soal seperti ini. Bagaimana cara untuk membuat satu buah tabel beserta struktur datanya. Di sini ada beberapa kolom. Dalam tabel ini ada beberapa kolom, ada field name, data type, field size, format, caption, dan default value. Nah, apa kegunaan dari masing-masing kolom ini? Nanti aku jelaskan di aksesnya. Nah, pertama-tama kita buat dulu database-nya. Kita namai dengan ramayantiswalayan.accdb. Oke. Seperti kemarin, kita cari tempat penyimpanannya dulu. Kalau sudah yakin, di dokumen misalkan kita namai Ramayanti. Kalau sebisa mungkin, kalau memberi nama, kalau nggak pakai underscore, jangan pakai spasi ini, tapi aku lebih suka pakai underscore. Ramayanti Swalayan dengan format akses 2007-2013 dengan ekstensi accdb. Oke, kita oke. Di sini penyimpanannya di user Kang Roni dokumen. Oke, kita klik. Oke, seperti kemarin muncul satu buah tabel, kita close dulu aja. Nama database kita adalah ramayantiswalayan.accdb. Nah, bagaimana cara untuk membuat struktur tabel seperti yang ada di sini? Pertama-tama kita harus kenal apa itu tabel. Di sini ada sebuah tab namanya create. Di sini ada grup tabel di sini. Di sini ada tabel desain sama SharePoint list. Di sini ada beberapa isi. Ini nanti nggak kita gunakan dulu. Kita pakai tabel sama tabel desain. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menggunakan yang namanya tabel desain. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa maksud dari kolom-kolom ini semua. Oke, aku jelaskan sedikit. Di sini adalah field name. Field name adalah nama dari kolom dalam tabel yang akan kita buat nanti. Jadi nama kolomnya. Oke, nama kolomnya. Jadi nama kolom dari tabel yang akan kita buat nanti. Lalu di sini juga ada caption. Apa bedanya field name sama caption? Nah, kalau tadi field name adalah nama kolomnya, tapi kalau caption nanti adalah ini header yang akan muncul ketika nanti kita sudah membuat tabel. Jadi nama kolomnya, misalkan ini kolom field name, kolom data type, kolom field size, kolom format, kolom caption, dan kolom default value, dia akan punya header. Nah, kalau misalkan caption kita nggak kita isi, nanti isi dari header ini akan berubah sesuai dengan nama dari field name atau kolom dari tabel itu sendiri. Tapi kalau kita kasih caption di setiap field name atau kolom dari tabel yang kita buat nanti, maka headernya ini dia akan berubah sesuai dengan captionnya. Oke, paham ya? Jadi beda dari field name dan caption adalah kalau field name itu nama kolomnya, kalau caption itu nanti pengganti dari nama kolom ini ketika ditampilkan di header ini. Oke, dari sini paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Setelah itu adalah data type. Oke,
Nanti sambil aku jelaskan di sini, tapi di sini aku jelaskan dulu pelan-pelan. Nanti kita buktikan di akses. Aku buktikan di sini pelan-pelan dulu. Ini ada data tipe. Data tipe adalah tipe data yang akan kita gunakan nanti di setiap kolom-kolom yang akan kita buat sebagai kolom di tabel yang akan kita buat nanti. Oke, diakses nanti. Misalkan di sini ada short tag, berarti dia tipenya adalah teks pendek. Di sini ada number, berarti dia tipenya number atau nomor. Dan teman-teman harus perhatikan, kalau misalkan teman-teman di sini pakai number, jika teman-teman nanti menuliskan 0, 1, 2, 3, 4 misalkan, angka 0 di paling depan karena dia tipenya number pasti tidak akan terbaca alias tidak akan tersimpan. Jadi langsung tersimpannya 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 di depan tidak dibaca. Oke ya. Oke, dipahami dulu. Terus untuk foto di sini ada field name atau kolom yang namanya foto. Di sini dia pakai oleh objek. Oleh objek adalah dia nanti nyimpannya bukan tipe short tag, short number atau yang lain, tapi dia oleh objek. Dia berupa objek. Jadi kita bisa nyimpan objek. Misalkan kita punya data dari Microsoft Office Word. Nah, kita punya data di situ, kita bisa simpannya di oleh objek. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Oke, lanjut ke field size. Di sini adalah ukuran atau panjang karakter dari setiap kolom-kolom yang akan kita buat nanti. Jadi misalkan di sini ada di sini ada field name, tipe datanya short tag, terus field size-nya atau ukuran kolomnya itu 4, berarti dia nanti kalau short tag ini ukurannya 4, berarti dia nanti ukurannya cuma 4 karakter saja. Oke ya teman-teman, diperhatikan ukurannya cuma 4 karakter. Terus di sini misalkan 25, 30, 15. Nah, untuk number di sini bukan ukurannya berdasarkan angka, tapi dia nanti berdasarkan tipe data number, yaitu ada byte, ada integer, ada long integer, ada double dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut karena banyak yang harus dijelaskan nanti seperti itu. Lalu di sini ada format. Kenapa formatnya di sini ada seperti tanda lebih besar? Ini menunjukkan bahwa format dari kolom nama, alamat sama kota yang akan kita gunakan nanti, dia akan menjadi otomatis huruf kapital. Cuma tampilannya saja. Jadi isi sebenarnya tetap huruf kecil. Perhatikan ya, isi sebenarnya tetap huruf kecil. Cuma formatnya nanti dia akan berubah menjadi huruf kapital. Oke, nanti kita buktikan. Oke, di sini ada caption yang sudah aku jelaskan tadi. Caption tadi, misalkan di sini KD_KSR, di sini kode kasir, maka nanti yang muncul di sini adalah kode kasir. Kita buktikan nanti di pembuatan akses. Oke. Terus default value. Default value adalah isi ketika kita tidak maksudnya gini, ketika kita tidak mengisi, lupa misalkan, atau tidak mau atau males untuk mengisi awalan atau isi defaultnya dari salah satu kolom yang kita buat, kita bisa mengisinya dengan default value. Jadi ketika kita misalkan isi dengan K0, maka nanti kolom KDKSR pertama kali dia akan sudah terisi dengan K0. Jadi kita tinggal melanjutkan misalnya K001 gitu aja. Oke, dari sini paham ya teman-teman. Kalau misalnya nanti belum paham, teman-teman bisa cek atau bisa kontak aku di nomor HP, atau bisa juga komentar di kolom komentar. Tapi sebelumnya, seperti biasa teman-teman subscribe dulu. Oke, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kalau misalkan nanti teman-teman masih bingung, teman-teman boleh kontak aku atau tulis di kolom komentar di bawah. Oke, tapi jangan lupa subscribe dulu. Kalau teman-teman nanti suka juga dengan video yang aku upload, silahkan di like. Kalau tidak suka, silahkan di dislike. Aku hargai apresiasi dari teman-teman semua. Oke, kembali lagi kita ke nih soal tadi. Oke, kita akan membuat tabel dengan menggunakan design view. Jadi kita akan menggunakan dengan tabel desain alias design view. Oke, dengan field name seperti ini, data tipe seperti ini, field size seperti ini, format ini, caption dan seterusnya. Oke, sekarang coba kita buat. Sekarang kita buat tabel desainnya. Pertama adalah, nah di sini akan muncul field name
di sini ada data tipe. Oke. Nanti ketika teman-teman sudah buat, di sini propertiesnya akan keluar. Jadi setiap kolom nanti dia punya keterangan tersendiri-sendiri. Jadi punya settingan sendiri-sendiri di sini. Oke. Kita coba buat. Field pertama alias kolom pertama adalah KD_KSR. Kita coba di sini. Nah, untuk penamaan di field name alias kolom, teman-teman sebisa mungkin jangan menggunakan yang namanya spasi. Spasi, jangan sampai gunakan spasi. Sebisa mungkin hindari spasi, atau bisa menggunakan strip atau underscore. Tapi kalau aku lebih suka pakai underscore. Oke, kita buat misalkan KD_KSR. Oke, field name-nya, kolom name pertama adalah KD_KSR. Terus data tipenya kita klik di sini, maka dia akan muncul propertiesnya di sini. Di sini ada field properties. Jadi settingan dari satu kolom ini saja. Oke, satu kolom ini saja punya banyak settingan seperti ini. Nah, settingannya apa? Kita lihat lagi. Nah, di sini ada data tipe. Data tipenya short tag, field size-nya 4. Field size itu letaknya di sini. Field size. Kita punya data tipe di sini. Ada short text, long text, number, date time, currency, auto number, yes, no, dan seterusnya sampai kita punya oleh objek di sini. Oke. Nah, karena kita kolom pertama kita adalah tipenya short text, berarti kita beri short text. Oke. Lalu kita setting untuk settingan propertinya. Di sini field size-nya tadi 4. Oke. Field size-nya 4. Oke, apalagi yang harus setting? Kita lihat lagi. Ada formatnya kosong, terus captionnya kode kasir, dan default value-nya K0. Oke. Formatnya kosong, terus captionnya adalah kode kasir, lalu default value-nya adalah K0. K0 seperti ini. Oke, 3 settingan di field size, di caption, dan di default value. Oke, kita buat satu buah dulu. Lalu setelah itu kita simpan tabel ini dengan nama mana? Ini tabel kasir. Kita simpan dengan nama tabel kasir. Ingat tadi penamaan jangan pakai spasi, kita pakai underscore. Oke, supaya lebih mudah nanti penggunaannya. Oke, kita simpan dulu. Nah, di sini akan keluar peringatan. Ini bukan error, ini cuma peringatan aja. There is no primary key defined. Oke, di sini maksudnya adalah bahwa tabel yang kita buat pertama kali ini dia tidak punya primary key. Ini primary key. Primary key itu apa? Primary key itu adalah kolom yang paling unik dari sebuah tabel. Jadi di dalam kolom yang nanti diberi primary key, dia tidak boleh isinya, maksudnya isi dari tabel nanti itu tidak boleh ada yang sama. Jadi tidak boleh ada yang sama persis. Meskipun nanti ada penamaan yang sama, harus dibedakan sedikit. Oke. Nah, di sini karena belum ada primary key-nya, di sini ada pilihan yes dan no. Kalau misalkan teman-teman nanti pilih yes, dia akan membuat satu buah kolom lagi secara otomatis, kolomnya namanya ID. Tapi di sini kalau teman-teman pilih no, berarti dia tetap nggak akan menambahkan primary key dan kolom tambahan. Tapi di sini kita tidak menggunakan, jadi kita no dulu seperti ini. Oke. Nah, bagaimana untuk menampilkan pembuktian tadi? Kita di sini kan ada field size 4, format, caption, dan sebagainya tadi kita udah setting. Bagaimana buktinya kalau memang benar-benar sudah disetting dan kita bisa view di sini. Teman-teman klik view di sini. Nah, akan muncul kolom dari tabel yang sudah kita buat tadi. Oke, muncul kolomnya seperti ini. Kode kasir. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen desain ulang lagi, teman-teman langsung klik aja ini. Nah, ini namanya struktur tabel, dan kita bisa edit lagi menggunakan design view, dan kita bisa tampilkan lagi dengan view. Oke, paham ya? Jadi untuk mengedit dari kolom ini, teman-teman bisa langsung ke design view. Untuk mengisi atau menampilkan hasil dari
tabel yang kita buat, kolom-kolom yang sudah kita buat, teman-teman boleh klik langsung view di sini. Jadi ini sangat berguna sekali. Oke. Nah, tadi aku pengen membuktikan bahwa kalau misalkan nanti kita nggak ngisi caption dari kode kasir ini, KDKSR, ya kan, nggak ngisi captionnya, dia akan berubah menjadi KDKSR. Karena di sini sudah diisi caption, maka dia berubah menjadi kode kasir. Oke, sekarang coba ini aku cut dulu, cut ya. Terus aku tampilkan lagi. Nah, ini minta disimpan, kita simpan dulu, yes. Oke. Nah, kan terbukti KDKSR. Ini adalah penamaan dari kolom ini sendiri. Oke, jadi jangan lupa nanti kalau teman-teman pengen langsung keluar apa namanya headernya di situ, teman-teman jangan lupa isi captionnya. Jadi sekarang diisi captionnya dengan kode KSR. Kode kasir. Simpan lagi dan muncul voila. Untuk tadi default value sudah muncul K0. Oke. Nah, bagaimana untuk field size ini 4 ini? Nah, pembuktiannya adalah kalau misalnya kita isi di sini lebih dari 4 karakter, maka dia akan berhenti. Ini sudah 2 karakter, berarti 0 0 0 0 0 0, nggak akan mau. Ya kan? Aku pencet-pencet ini masih nggak mau. Karena dia batasnya cuma 4 karakter. 4 karakter mentok ini sudah. Oke, kalau misalnya kita ganti 5. Kita simpan. Lalu kita view lagi, K00 tambah 1. Jadi 5. Kita tambahkan lagi pun nggak bisa. Mentok di 5. Oke. Paham ya teman-teman sampai sini? Oke, untuk kolom yang lain silahkan tambahkan sendiri. Nanti setelah selesai ngisi aku tampilkan lagi. Oke. Oke, teman-teman, aku lanjut. Di sini sudah aku isi semua kolomnya. Ke-6 kolomnya sudah aku buat. Jadi kolom pertama tadi adalah kode kasir dengan tipe data short text, nama short text, alamat short text, kota short text, JK, number, foto, oleh objek. Oke. Kode kasir di sini tadi field size-nya aku jadikan 5, captionnya kode kasir, terus default value-nya K0. Terus untuk nama field size-nya 25, formatnya lebih besar ya. Terus untuk nama captionnya nama kasir dan seterusnya. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita tampilkan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Foto diri. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tadi sudah aku isi 1 ya, kode kasir tadi. Terus misalkan di sini nama kasirnya aku isi. Ini terus alamatnya jalan mana ya, lupa aku. Bukir Sari nomor 14. Terus kode kasir. Nah, kan kelihatan ya, ketika tadi aku isi dengan huruf kecil semua, ketika formatnya tadi itu lebih besar, maka otomatis ketika kita pindah dia akan menjadi huruf kapital. Oke ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan kan ya. Oke, kotanya Malang, jenis kelaminnya 1 misalkan, foto dirinya nanti aja, belum, karena ini belum diisi ya, karena tadi ada yang namanya oleh objek, tadi ngisinya nanti aja. Jadi untuk teman-teman perhatikan di sini untuk JK, kenapa kok kita pakai number? Karena nanti kita punya format tersendiri untuk mengisi number di sini. Itu untuk JK nanti kita punya format sendiri. Kalau misalkan di jenis kelamin dibedakan dengan angka 1 dan 0, misalkan angka 1 untuk laki-laki, misalkan angka 0 untuk wanita. Jadi kalau misalkan jenis kelaminnya di sini 1, berarti dia laki-laki, seperti itu. Terus nah, bagaimana kalau misalkan nanti ada jenis kelamin yang lain, kalau misalkan tak isi 3, nah jenis kelamin apa terusan ini nanti, ya kan, bingung kan? Nah, supaya tidak bisa diisi selain angka 1 dan 0, kita harus punya yang namanya parameter. Nah, di sini JK di sini punya yang namanya validation rule khusus di jenis kelamin. Oke, validation rule. Jadi di sini nanti ada validasi, aturan validasi atau validasi
untuk jenis kelamin ini. Jadi ketika nanti aku ingin mengisi dengan angka 0 atau 1 saja, jadi di sini harus aku setting dulu. Jadi misalkan gini, aku pengen isi ini 1 atau 0, berarti 0 or 1 seperti ini ya kan. Kalau nggak diisi 0 ya diisi 1 saja. Bagaimana nanti kalau diisi selain 0 atau 1? Kita coba dulu, kita simpan, kita coba. Kalau misalnya kita diisi di sini 3, nah one or more bla 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 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengganti pesan kesalahan ini dengan pesan kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini tadi kita sudah disediakan yang namanya validation rule. Nah, di bawahnya di sini ada validation text. Ketika nanti di sini tidak diisi angka 0 atau angka 1, teman-teman di sini boleh mengeluarkan pesan kesalahan misalkan. Seperti ini misalkan. Aku isi di sini pesannya adalah misalkan hanya boleh diisi dengan 0 atau 1 saja. Oke, simpan dulu, Ctrl S ya, simpannya. Terus kita kembali lagi di sini. Coba misalkan kita isi dengan 3. Hanya boleh diisi dengan 0 atau 1 saja, seperti itu. Jadi pesan kesalahannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, setelah teman-teman nggak mau kan? Nah, kita harus kembalikan ke angka 0 atau angka 1. Nah, bisa kan? 0 atau 1. Kalau misalkan diisi dengan yang lain, nah salah, karena dia adalah formatnya tadi number. Karena number dia tidak bisa diisi dengan huruf. Oke ya teman-teman ya. Tapi kalau short text itu bisa diisi karakter, termasuk huruf dan angka, karena angka juga termasuk karakter. Tapi kalau number, huruf bukan number. Ingat itu ya teman-teman. Oke, dihapus dulu. Kita isi misalkan di sini 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, daripada teman-teman nanti ngisi di sini kesusahan, nah teman-teman bisa kasih pilihan karena cuma ada 2 aja kan, 0 sama 1. Teman-teman bisa modifikasi lagi kolom jenis kelamin ini supaya lebih mudah dengan satu cara, yaitu dengan menggunakan yang namanya di sini adalah lookup wizard. Oke, di sini ada apa ya namanya, seperti pilihan gitu. Jadi kita bisa membuat pilihan, banyak pilihan di sini di lookup wizard. Kita bisa ngambil data dari tabel yang lain atau kita bisa menciptakan list kita sendiri. Contohnya seperti ini, kita coba ya, kita lookup wizard. Nah, di sini ada 2 pilihan. I want the lookup field to get the value from the another table or query. Kalau teman-teman pilih yang atas, berarti sumber data dari lookup ini tadi di kolom jenis kelamin dia berdasarkan tabel atau query yang sudah ada. Karena di sini kita belum punya, jadi kita pakai yang bawah. I will type in the values that I want. Oke, next. Nah, di sini ada number of column, berarti berapa jumlah kolom yang kita inginkan untuk lookup. Kalau misalkan di sini 1, berarti teman-teman cukup punya 1 aja. Kalau butuh 2, teman-teman boleh pakai 2. 2. Jadi ada 2 kolom seperti ini. Nah, supaya lebih mudah, aku di sini jadikan 2 kolom. Kolom pertama aku gunakan untuk mengisi angkanya tadi 0 dan 1. Nah, yang kolom kedua ini aku gunakan untuk keterangannya. Jadi 0 itu untuk misalkan wanita, 1 untuk pria. Jadi nanti ketika kita menggunakan pilihan ini akan muncul seperti ini. 0 wanita, 1 pria. Oke, kita coba buktikan. Kita next dulu. Nah, di sini ada 2 pilihan, call 1 sama call 2. Kolom mana yang akan kita masukkan nanti datanya ke dalam kolom jika ini. Jadi tadi kan kita punya 2 kolom. Kolom 1 untuk
0 dan 1, kolom 2 nya untuk pria dan wanita. Karena kita pengen nyimpannya berdasarkan format yang sudah kita buat tadi, berdasarkan number dan byte, maka kita gunakan kolom yang pertama. Oke, kita next. Ini untuk penamaan saja, boleh dinamai, boleh tidak, tapi kalau aku nggak usah karena nggak terlalu penting. Oke, sudah. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Nah, di sini ketika nanti teman-teman memilih jenis kelamin, misalkan teman-teman punya data baru, misalkan K002 misalkan gini. Nah, misalkan, teman-teman sini punya pilihan, ada muncul sebuah tanda panah ke bawah, ini namanya adalah combo, ini namanya combo box namanya. Oke, kalau teman-teman klik ke bawah tik ini, dia akan muncul sesuai dengan tabel yang kita buat tadi. Kolom pertama untuk 0 dan 1, kolom kedua untuk wanita dan pria. Jadi seperti itu, kita bisa lebih mudah untuk memilih seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, bagaimana? Lebih mudah bukan? Oke teman-teman, sepertinya cukup sampai sini saja pertemuan kedua kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ke channelku. Terus kalau suka dengan video-videoku, jangan lupa di like. Kalau tidak suka, boleh dislike. Kalau teman-teman nanti banyak pertanyaan yang masih belum jelas tentang video yang aku buat, boleh tulis komentarnya di kolom komentar, atau teman-teman boleh kontak aku di sini. Di sini ada kontak personku di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja video tutorial untuk Microsoft Access kali ini. Nanti jangan lupa teman-teman juga, kalau misalkan butuh soal ini, teman-teman bisa download, nanti aku sertakan linknya juga downloadnya di Google Drive kalau teman-teman butuh data ini untuk latihan sendiri. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu bagaimana cara untuk membuat sebuah tabel dan cara untuk mengedit kembali tabel tersebut. Oke ya, jadi ini tabelnya untuk mengisi datanya. Ini digunakan untuk mengedit lagi struktur data ini dari tabel yang kita buat satu persatu, bisa kita edit lagi, kita edit ulang. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya cukup teman-teman sampai sini. Aku harap sudah paham benar dengan apa yang aku utarakan di sini. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kang Roni undur diri dulu. Jangan lupa subscribe channel dari Asdosmaker. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.